Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Heni Kartika Indiani, NIM 430131913. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa sebab materi tentang materi kesetimbangan sel elektrokimia. Yang akan saya jelaskan pertama, terkait pengenalan dan definisi sel elektrokimia. Yang kedua, tentang diagram sel. Dan yang ketiga, tentang kesetimbangan konstan dari potensial sel setengah standar. Untuk sebab yang pertama, tentang pengenalan dan definisi sel elektrokimia. Sel elektrokimia merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik di sekitarnya. Sel elektrokimia itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama itu ada sel elektrolisis, dan yang kedua adalah sel Volta atau sel Galvani. Sel elektrolisis dapat mengubah energi listrik menjadi reaksi kimia. Reaksi redoks terjadi secara tidak spontan, katoda bermuatan negatif dan anoda bermuatan positif. Sedangkan pada sel Volta, reaksi kimia itu dapat diubah menjadi energi listrik. Reaksi redoks terjadi secara spontan, katoda bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Pada video ini terdapat dua gambar yang sejajar. Untuk gambar yang sebelah kiri, yaitu gambar sel elektrolisis. Gambar yang sebelah kanan, gambar sel Volta atau sel Galvani. Pada kedua gambar tersebut sama-sama terdapat anoda, katoda, sumber arus, elektrolit, dan elektroda. Bedanya, pada sel elektrolisis terjadi dalam satu wadah, sedangkan pada sel Volta terjadi dalam dua wadah. Pada gambar sel Volta, terdapat larutan elektrolit ZnSO4 dengan elektroda Zn, kemudian larutan CuSO4 dengan elektroda Cu yang dijembatani oleh larutan elektrolit Kcl. Nah, Zn sebagai anoda, sedangkan Cu sebagai katoda. Logam Zn di sini nanti akan melepaskan elektronnya membentuk Zn2+. Elektron yang dilepaskan dari logam Zn ini nanti akan ditangkap oleh ion Cu2+ dari larutan CuSO4 yang nantinya tereduksi membentuk logam Cu. Nah, di anoda terjadi kelebihan Zn2+. Kemudian dinetralkan oleh ion Cl- dari larutan Kcl. Sedangkan pada katoda terjadi kelebihan SO4 2- yang akan dinetralkan oleh ion K+ dari lautan Kcl. Pada sel elektrokimia terdapat dua elektroda. Setiap elektroda bergabung dengan lautan elektrolit itu membentuk suatu kompartemen. Jadi bisa dikatakan satu kompartemen itu contohnya ya, pada gambar sel Volta itu kan ada larutan ZnSO4 dengan elektroda Zn. Nah, berarti itu satu kompartemen. Nah, CuSO4 dengan elektroda Cu, nah itu satu kompartemen. Nah, suatu elektroda dapat menempati kompartemen yang sama. Apabila larutan elektrolit yang digunakan itu berbeda, maka kedua kompartemen tersebut dapat dihubungkan dengan menggunakan jembatan garam. Nah, jembatan garam ini berisi larutan elektrolit yang di dalamnya itu terdapat ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik sehingga membuat sel tersebut bisa berfungsi. Nah, elektron yang ada itu diperoleh dari logam seperti logam golongan 1A dan logam golongan 2A yang reaktif. Terjadinya arus listrik itu karena adanya elektron yang dilepaskan dan kemudian elektron tersebut ditangkap. Elektron itu mengalir dari anoda dan katoda. Dan untuk sebab materi yang kedua yaitu terkait diagram sel. Diagram sel merupakan susunan sel Volta yang ditulis berdasarkan notasi sel secara singkat. Jadi, setiap notasi yang ada di dalam sel ini memiliki makna yang berbeda. Di dalam video ini terdapat beberapa contoh penulisan diagram sel yang secara lengkap dan secara singkatnya. Untuk contoh yang pertama, di situ terdapat logam Pt. Logam Pt termasuk elektroda logam. Dalam penulisan elektroda logam di diagram sel diletakkan di ujung diagram sel. Kemudian terdapat garis satu vertikal yang maknanya sebagai batas fase. Contohnya Zn yang berfase padat dipisahkan dengan garis satu vertikal dengan Zn2+ yang berfase aquos. Kemudian di situ ada dalam kurung. Jadi yang di dalam kurung itu bisa diisi oleh molaritas, bisa diisi molaritas dan sejenisnya, tergantung yang diperlukan. Kemudian terdapat garis putus-putus ganda yang maknanya terjadi penyimpangan dua zat cair yang saling bercampur. Kemudian secara singkatnya sekarang ditulis Zn2+, kemudian Cu2+, Cu. Kenapa ditulis Zn2+ terlebih dahulu? Karena Zn dan Zn2+ itu bersifat anoda, sedangkan Cu2+ dan Cu itu bersifat katoda. Dalam penulisan diagram sel ini, suatu komponen kompartemen yang ada di anoda itu ditulis di sebelah kiri, sedangkan suatu kompartemen yang bersifat katoda itu ditulis di sebelah kanan. Berarti penulisan ini sudah benar. Nah,
Sekarang garis putus-putus yang ganda ini kita bisa ganti dengan jembatan garam, karena jembatan garam itu berfungsi untuk menghilangkan potensi penyimpangannya. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, di situ terdapat H2 yang berfase gas. Jadi yang berfase gas itu diletakkan setelah elektroda logam. Berarti kan H2 yang berfase gas diletakkan setelah elektroda logam PT. Nah, kemudian jadi yang diletakkan setelah elektroda logam itu bukan hanya gas saja, tetapi zat yang tidak larut. Kemudian kalau zat yang larut itu diletakkan di tengah sel. Contohnya seperti H2SO4 yang bersifat aqueous pada contoh di video ini. Nah, selanjutnya untuk tanda koma itu memiliki makna untuk memisahkan larutan yang memiliki sama fase. Contohnya kayak FeCl2 bersifat aqueous yang dipisahkan tanda koma dengan FeCl3 yang bersifat aqueous. Dari potensial sel setengah standar. Jadi setiap reaksi kimia yang terjadi itu dikombinasi dari dua reaksi setengah sel, sehingga potensial sel itu dapat dikaitkan dengan reaksi kimia tersebut. Nah, untuk mendapatkan hubungan antara potensial sel standar dengan keseimbangan itu digunakan hubungan antara penurunan energi Gibbs standar dengan keseimbangan, di mana delta G0 itu sama dengan min RT ln K, atau delta G0 sama dengan min N kali F dikali SL standar. Jadi F di sini merupakan satuan Faraday ya, Faraday, kemudian SL0 itu merupakan potensial standar, N di sini adalah mol ya. Maka ketika kita menggunakan rumus persamaan yang pertama, delta G0 sama dengan min RT ln K, delta G0 itu kita bisa rubah menjadi min N kali F kali SL standar sama dengan min RT ln K. Kemudian karena kita mencari K, maka tinggal dipindah ruas, ln K sama dengan SL standar dikali N dikali F per RT. Nah, pada T25 derajat Celcius itu bisa menggunakan rumus jadi, yaitu log 10K sama dengan N dikali potensial standar dibagi 0,0519 volt. Nah, angka 0,0519 volt itu dari mana? Jadi, diperoleh dari perkalian antara 2,303 dikali R-nya itu 8,314, kemudian dikali T-nya itu 298 Kelvin. Kemudian diperoleh angka 0,0519. V-nya itu dari mana? V-nya itu dari penjabaran satuan-satuan dari rumus ln K itu, kemudian dicoret yang sama, dan tersisa V. V itu satuan dari Faraday, jadi volt ya. Kemudian terdapat contoh dalam menentukan nilai K dari reaksi sel 2Fe3+ ditambah Sn2+ menghasilkan reaksi setimbang 2Fe2+ ditambah Sn4+. Nah, langkah yang pertama kita harus memilih spesies teroksidasi di sisi reaktan untuk reaksi sel pertama. Kemudian kita memilih spesies teroksidasi di sisi produk untuk reaksi kedua. Nah, di sini di contoh ini, jadi Fe3+ itu sebagai spesies teroksidasi di sisi reaktan dan Sn4+ sebagai spesies teroksidasi di sisi produk. Kemudian ditulis reaksi pertama dan keduanya. Untuk yang pertama, Fe3+ ditambah elektron menghasilkan secara setimbang Fe2+ dan SL standarnya itu 0,771 volt. Kemudian Sn4+ ditambah 2 elektron menghasilkan secara setimbang Sn2+ dan potensial sel standarnya itu 0,15 volt. Jadi potensial standar ini kita bisa mendapatkan dari suatu percobaan. Namun secara mudahnya kita bisa lihat pada tabel yang tersedia tentang potensial sel standar. Nah, langkah kedua kita mengalihkan elektronnya. Jadi untuk Fe tadi kan elektronnya 1, sedangkan Sn 2 kan, supaya bisa dihilangkan elektronnya kita mengalihkan untuk Fe dikali 2, Sn dikali 1. Makanya di situ muncul angka 2Fe3+ ditambah 2 elektron menghasilkan secara setimbang 2Fe2+ dan potensial sel standar 0,771 volt. Nah, langkah ketiga kurangi potensial sel standarnya. Nah, di sini Fe itu dia lebih besar potensial sel standarnya dan Sn itu lebih kecil kan. Semakin besar itu kan semakin bersifat katoda, sedangkan semakin kecil dia semakin bersifat anoda. Supaya spontan itu kan yang besar dikurangi yang kecil.
Makanya di sini 0,71 dikurangi 0,15. Nah, karena potensial sel standar Sn itu lebih kecil, berarti kan lebih negatif kan? Karena dia lebih negatif, maka reaksi dibalik. Makanya reaksi secara keseluruhannya yaitu 2Fe3+ ditambah Sn2+ menghasilkan secara seimbang 2Fe2+ ditambah Sn4+ dengan potensial standar 0,62 volt. Langkah keempat, kita baru bisa menentukan nilai K-nya. N-nya itu 2. Kenapa 2? Karena elektronnya itu berjumlah 2 ya. Kemudian diperoleh nilai K sebesar 10 pangkat 21.